ingat jemuran, ingat mobil belum dikunci, ingat uang, kembalikan lagi bahwa yang mendatangkan ingatan-ingatan ini kan juga Allah. Kita tak mampu untuk mengingat itu. Kembalikan lagi, oh Allah yang mendatangkan. Ingat apapun, Allah yang mendatangkan. Inilah yang dimaksud khusyuk. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi manusianya harus enjoy saja. Itulah hakikat khusyuk yang dikatakan sholat itu daimun. Lanjut abangku. Kira-kira sholat daimun itu ada rukunnya nggak? Alhamdulillah, sholat daim itu maknanya yang daim, yang berdiri, yang berkuasa itu ya harus Tuhannya. Syarat rukunnya manusianya wajib tidak ada dulu. Manusianya wajib mati dulu, manusianya wajib fanah dulu. Rukunnya di situ, syaratnya di situ. Bila manusianya sudah mati, maka nyatalah uripe Allah. Bila manusianya sudah Adam, kembali ketiadaannya, maka yang wujud hanya Allah. Syaratnya hanya satu, relakah, ridhokah kita lengser sebagai Tuhan di dalam hati kita. Hanya itu syaratnya kan Mas. Harus lengser ke Prabon dulu sebagai manusia. Mungkin bisa bantu jelaskan ini Pak Ustadz Enjoy. Kan di sini saya pernah dengar dalil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mungkin bisa dijelaskan intinya itu babakan ridho, ya kan Mas ya? Babakan ridho. Jadi sebenarnya ridho saya sebagai manusia lebih mulia daripada ridho Tuhan. Namun kebanyakan manusia selama ini mengharap-harap ridho Allah. Tapi manusianya tidak ridho bahwa hidupnya ini Allah. Manusia tidak ridho bahwa badannya ini dohirnya Allah. Bagaimana mungkin mendapatkan ridho? Jadi apa yang saya maksud tadi, ridhonya manusia ini lebih mulia daripada ridho Allah. Bila aku tidak ridho, bila aku ini tiada, berarti sampai kapan kita ketemu dengan ridhonya Allah? Maka kalau kita rela ridho bahwa hidup dan badan ini Allah, melalui ridho kita dulu, maka Allah akan menyambut ridho kita. Rodiyatam mardiyah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang enjoy, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang bahagia. Caranya bagaimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridhomu, dengan ridho kita, maka Allah akan menyambut dengan ridhonya. Kalau tanpa ridho kita tidak ridho, bagaimana mungkin Allah ridho? Ya pasti kita dibakar terus. Kenapa? Karena yang membakar diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan Allah yang membakar kita. Diri kita sendirilah yang membakar diri kita. Maka dari itu ketika kita sudah menumbangkan kekuasaan kita di dalam hati kita kembali kepada Allah, maka Allah menyambut dengan ridhonya. Kalau sudah begitu, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku yang mengabdi. Itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud menyembah. Dengan menyerahkan diri kita, percuma dan tak bergun kita sholat, ibadah, berzikir, baca Al-Quran. Kalau kita tidak menyerahkan diri, berarti belum mengabdi tapi maksiat. Ya enggak? Maka dari itu ketika manusia sudah di dalam golongan hambaku yang mengabdi, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surganya Allah itu ternyata hati yang enjoy, hati yang damai, hati yang bahagia. Itu surganya Allah kapan? Ya sekarang, bukan besok. Yang besok itu kan surga hayalan manusia yang sesuai dengan hawa nafsu manusianya. lanjut abangku, mungkin bisa ditambahkan lagi. Di sini dulu. Memang manusia nggak mau lengser. Itulah yang sangat menyulitkan menjadi hijab. Karena kita masih menguasai.
Padahal menurut akal kita tadi, kita sudah beriman kepada Allah. Tapi sangat jauh. Masih sangat jauh istilahnya. Kenapa? Ya karena wujud kita. La ilaha illallah. Itu yang menyulitkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ribuan kita baca la ilaha illallah. Pada intinya hakikatnya itu berbunyi la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa Najamuddin, la ilaha illa Exodus, ya kan? Manusianya yang merasa berzikir la ilaha illallah. Kalau benar-benar la ilaha illallah, manusianya tidak berzikir lagi, enjoy saja. Kenapa? Allah yang wajib berzikir kepada saya. Saya sendiri manusia tidak wajib berzikir kepada Tuhan. Tuhanlah yang berhak, yang wajib berzikir kepada manusia. Tuhanlah yang berhak menguasai manusia. Tuhanlah yang berhak memperjalankan manusia. Yang diperjalankan enjoy saja seperti Nabi Muhammad diperjalankan. Nabi Muhammad tidak bisa Isra Mi'raj. Kenapa? Yang Isra Mi'raj Allah sendiri. Lanjut. Itu jadi memang enjoy ini kan ya tidak ada beban sama sekali, enjoy aja karena sudah kita serahkan semua. Apa semua kita sudah, kodrat kita, irodat kita, ilmu kita, hayat kita, basor kita, kalam kita, semua sudah kita serahkan, ya tak? Sudah kita la ilaha illallah. Tapi manusianya ini masih nggak mau lengser, masih menjadi Tuhan, masih menguasai. Cuman a'udzubillahi minasyaiton itu cuman sebatas manusia, sebatas ucapan. Jadi sangat dominan manusia itu nggak mau, manusia itu menyerahkan kepada Allah, sangat tidak mau. Karena ilmu yang dia cari selama ini, harta yang dia cari selama ini tidak mau diserahkan, tidak mau diserahkan mungkin dalam keadaan fitrah saja, disekatkan dalam kurban saja, karena manusianya nggak mau lengser. Kesayangan dia kepada dunia ini, pemilikan dunia ini, dia yang masih menguasai. Nah inilah yang dominan bagi kita tadi untuk menjadi kita tidak bisa sholat daimun. Tidak bisa. Sholat daimun itu sebatas ilmunya saja. Zikirnya sebatas la ilaha illallah saja. Karena urat nadinya nggak mau putus gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Exodus. Iya, Pak Ustadz Enjo, terima kasih atas kajian. Ini rencana saya mau pamit dulu ya. Ya, silakan abangku. Saya selalu bahagia, selalu abangku, selalu di dalam keridhaan Allah. Yang penting enjoy saja. Manusia sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada Allah. Jadi manusianya sudah libur, sudah tidak akan terkena pertanggungjawaban. Kenapa? Karena Allah yang bertanggung jawab. Iya kan abangku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan bahagia abangku. Sehat selalu bersama keluarga. Alhamdulillah. Kang Subur, ayo silakan Kang Subur. Malang mana Kang Subur ini? Malang Sukun ini bang. Oh Sukun. Aku dulu pernah berguru kepada Mbak Ahmad. Guru saya terakhir itu Mbak Ahmad di Malang Tumpang. Ya. Mbak Ahmad. Namun meskipun itu guru saya yang terakhir, meskipun waktu itu saya pun ya belum paham, karena memang kajian ilmu ma'rifat itu kan kajian sanepan, kajian kiasan, iya kan Kak Mas? Jadi mungkin karena saya yang bodoh, yang banyak maksiat sehingga saya tidak dipahamkan. Namun ketika Mbak Ahmad itu mau meninggal, ia berpesan pada murid-muridnya bilang, suatu saat di antara satu dari murid-murid ini, kalau nanti ketika Anda
diangkat oleh Allah menjadi mursyid, maka jangan pelit-pelit ilmumu kepada santri-santrimu. Jangan bakhil-bakhil ilmumu kepada santri-santrimu. Nah, berhubung ketika saya dipahamkan saya tidak punya santri, tidak punya murid, akhirnya medianya lewat YouTube Uripe Allah Abangku. Biar bisa didengar oleh seluruh manusia apa yang sudah saya dapatkan. Memang ketika Mbak Ahmad sudah meninggal, barulah saya diproses di baiat. Rumah satu-satunya diambil, kendaraan diambil, pekerjaan diambil, bahkan harga diri terinjak-injak, dihina sana-sini. Dan ketika itu sudah selesai semua, pengambilan-pengambilan itulah yang dimaksud sakaratul maut. Memang begitu sakitnya saat itu. Ketika sudah hendak punya apa-apa, ternyata kebahagiaan itu ada di ketika manusia itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang dijaga-jaga lagi, tidak ada yang ditakut-takutkan lagi. Ternyata ini yang dimaksud surga itu. Nah, disitulah sekitar 15 tahun yang lalu, maka saat itulah saya disuruh diam oleh Allah. Maknanya begini, wis menengo ora usah njaluk-njaluk, ora usah ndonga-ndonga ben aku sing ngatur awakmu, ben aku sing rumat awakmu, kowe ndek mburi wau, ndek mburi kuwi, atau kamu di belakang saya saja, semua urusanmu biar aku yang selesaikan, katanya begitu. Jadi ya ndak doa-doa lagi lah, sehingga dapat 10 tahun, 5 tahun yang lalu barulah dikasih hadiah pondok, dikasih hadiah, ya semuanya dicukupilah oleh Allah. Kenapa? Karena sudah tidak minta-minta lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang kita inginkan daripada kita sendiri. Allah lebih tahu kebaikan kita daripada diri kita sendiri. Ya enggak, Bang? Ya. Ya, Kang, artinya yang Laisa tadi telah wujud dan mewujud menjadi manusia. Artinya dia sendiri yang menjalani kehidupan manusianya ini sesungguhnya, ya Kang yo. Artinya kan begitu. Cuman dalam perubahan dari Laisa tadi menjadi wujud zahir ini kan, manusia ini kan lupa asal usulnya begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi yang melupakan itu kan juga siapa, Kang Bas? Ya Allah. Makanya di sini belajar enjoy supaya apa? Supaya biarlah Allah yang menguasai kita. Kita lupakah? Kita ingatkah? Enggak urusan. Kenapa? Lupa dan ingat milik Allah. Kita mah enjoy saja, nonton Allah di dalam lupa dan ingat, ya kan? Enjoy saja. Artinya dengan kelupaan itu kita disuruh mengingat kembali tentang kejadian diri kita yang sesungguhnya, ya Kang yo. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila kita bisa menyimak kembali dari mana kita dilahirkan, dari mana kita diwujudkan, dari mana kita dihidupkan, baru kita mulai sadar, ternyata aku hanya dilahirkan oleh Tuhan. Aku adalah anak-anak Tuhan. Karena manusia tidak bisa melahirkan manusia, bro. Ya enggak? Karena selama ini paham kemanusiaan seolah-olah manusia yang menciptakan manusia, manusia yang melahirkan manusia, sehingga Allahnya tenggelam terus. Makanya di dunia ini kacau balau. Kenapa? Karena kalau di dalam sudut ketuhanan memang Allah maunya begitu. Bagi orang-orang yang sudah sampai makom enjoy, ya enjoy saja melihat di dunia ini ada apa saja, perangkah, damaikah, dan sebagainya, enjoy saja. Kenapa? Karena tak ada satupun yang bukan kekuasaan Allah. Ya enggak, Mas? Lanjut, Abang. Kan enjoy saja. Memang bagi manusia enjoynya ya masih manusia. Ya enggak, Kang Abangku, Raja Budin? Bagi manusia, enjoynya masih manusia. Masih enjoy manusia. Jadi enjoy manusianya ini masih kafir, masih kafir. Kenapa kafir? Ya tertutup dengan Allah, tertutup dari Allah.
berhijab dari Allah. Nah ini masih kafir. Jadi enjoy itu enjoy semu. Jadi yang mau kita nih enjoy sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang seluruh manusia ini wali-walinya Allah, peran-perannya Allah. Bagi Allah tidak ada masalah. Wong Allah yang membuatnya, Allah yang mengadakannya, Allah yang melahirkannya, Allah yang menciptakannya. Bagi Allah ya tidak masalah apa-apa, indah saja bagi Allah. Namun bagi manusia yang masih menyerupai Allah, bagi manusia ya akan terbakar. Karena memandang manusia lain dengan dirinya, masih individual, ya kan Kang Mas? Iya. Nah, kalau manusia sudah sampai kepada Tuhannya, maka individual manusianya menjadi individual Tuhannya. Kenapa? Karena masing-masing manusia itu diperjalankan Tuhan yang perjalanannya berbeda-beda, tapi Tuhannya satu. Jadi kalau kita masih meyakini bahwa agama orang Kristen itu beda Tuhannya dengan agama Islam, berarti kita tidak sadar, kita murtad sendiri, kita tidak mengimani bahwa Allah itu Maha Esa. Kalau kita masih membeda-bedakan, ya tidak? Iya. Mungkin kebanyakan orang lihat judul ini Allah melahirkan manusia. Ini sudah panas mereka. Karena dia menguasai Allah tadi tanpa disadari. Kan Allah itu kan suci. Alhamdulillah. Sebenarnya yang panas itu bukan manusianya, Kang Mas. Tapi yang panas itu setannya, iblisnya. Kenapa? Kalau manusia nanti yang tak goda ini kembali kepada Allah, maka aku sama siapa? Aku terbakar sendiri, ya kan? Yang takut itu setan dan iblisnya. Gitu. Karena setan tidak rela, tidak ridho bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Setan dan iblis tidak rela, tidak ridho bila dikatakan ia tidak ada. Ia menyatakan ada terus. Sama dengan manusia. Manusia ini seolah-olah ada terus. Di alam kubur ada, di alam barzah ada, di hari kebangkitan, hari kiamat, wasratul mustaqim, surga neraka. Waduh, ada semua manusia. Kapan Tuhannya tampil kalau semuanya manusia saja, ya kan? Jadi perasaan sudah amal soleh, amal yang menyambung, tapi masih dia yang menguasai, makanya dia belum bisa enjoy. Jadi kalau kita ini kan enjoy saja, enjoy di setiap keadaan. Alhamdulillah. Ini coba komentarnya saya buka, Kang Mas. Rame apa tidak komentarnya ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ternyata sudah pada enjoy semuanya yang dibawa, Kang Mas. Kena auranya enjoy. Waalaikumsalam. Burung surga, alhamdulillah. Burung surga. Makanya kita harus jadi burung surga. Kenapa? Karena kita seketik mata sampai kepada Allah, terbang. Apa maknanya dengan apa terbang? Dengan hidup yang tidak kita aku-aku sebagai hidup kita. Dengan raga yang tidak kita aku-aku sebagai raga kita. Itulah yang dimaksud terbang. Ya kan, Kawas? Iya, terbang. Kalau kita yang dimaksud Al-Isra ayat berapa itu 172 atau 72 yang subhana asrobi abdi itu maksudnya Al-Isra ayat yang pertama. Menjalankan hambanya badan ini yo Kang yo. Ya, itu Al-Isra ayat pertama, Kang Mas. Ayatnya selengkapnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi manusia menafsirkan seolah-olah Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Jelas di dalam ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan Muhammad saja, semua manusia.
Karena kalau hanya untuk Nabi Muhammad saja yang diperjalankan, berarti manusia yang lain ikut siapa? Ya. Kalau hanya Nabi Muhammad saja yang diperjalankan, berarti ayatnya bunyinya begini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah, baru Muhammad saja yang ada, ya kan? Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Kenapa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad diperjalankan? Kenapa kok manusia itu diperjalankan? Karena manusia, karena Nabi Muhammad tidak bisa jalan-jalan sendiri, ya enggak? Iya. Jadi artinya subhana maha suci dat hidup yang memperjalankan badan-badan manusia ini, Kang, ya. Iya. Apa bukan badan saja, pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, itu semua diperjalankan Tuhan. Kenapa? Karena memang itu milik Tuhan, sifatnya Tuhan. Manusia sifatnya apa? Adam, Raono, enjoy saja, ya enggak? Enjoy saja. Happy full. Happy full day. Ya, makanya kajian di YouTube Uripi Allah ini jadi langsung menuju Allah, langsung enjoy, karena sanadnya ayat-ayat yang dibawa itu hanya sebuah hanya untuk pantas-pantasan saja. Karena sanadnya, ayatnya memang sudah jelas langsung sanad dari Allah, ayat dari Allah. Kalau kita tanpa Allah, ya kita tidak ada. Tanpa Allah kita tidak wujud, tanpa Allah kita tidak hidup. Berarti sanadnya langsung dari Allah. Jadi jangan salah paham, bukan kita itu Allah, ya enggak? Iya. Kalau kita masih memahami, oh kalau hidup ini Allah, berarti aku Allah. Lah berarti manusianya masih mengaku jadi Allah. Ya bingung. Akhirnya manusianya memperturutkan hawa nafsunya dengan kepahamannya. Seperti nikah batin, berzina dan semuanya. Kenapa? Karena ini lakunya Allah. Nah, berarti kalau lakunya Allah, ngapain manusianya ada? Kalau manusianya masih ada, pasti lakunya manusia, ya enggak, Kang Mas? Iya. Tapi kalau sudah lakunya Allah, bagaimana mungkin manusia bisa mengikuti hawa nafsunya? Bisa bau, berzina, berjudi dan sebagainya. Jadi karena manusia sudah tidak bisa apa-apa lagi, makanya bisa enjoy. Tidak ngaku-ngaku jadi Allah lagi, bahkan tidak ngaku-ngaku jadi manusia. Enjoy saja, nonton Allah dan nonton manusia. Lanjut. Iya. Memang sulit. Jadi kalau kedudukan kita itu sebagai penyaksi keduanya yang disebut Allah dan manusia ini, ya Kang, yo. Juga Kang. Nah, iya, intinya kan inti manusia diciptakan, inti manusia diperjalankan. Tujuannya apa? Ya di dalam Al-Isra tadi, haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itu maknanya, nonton Allah sambil makan popcorn itu. Makanya muncullah enjoy, kajian enjoy yang tidak butuh makrifatullah. Kenapa? Yang butuh makrifatullah Allah, yang butuh makrifat pada manusia. Manusia tidak butuh apa-apa, ya tidak, abangku? Iya, baru enjoy kan. Kalau manusianya yang merasa makrifat, sampai kapan Anda disiksa oleh Allah? Sampai kapan Anda disiksa dengan kemakrifatan Anda sendiri, ya kan? Iya. Mau begini, takut dilihat Allah. Mau begitu, takut dilihat Allah. Aduh, tersiksa orang-orang yang makrifat itu. Tersiksa. Yang dibawa kayaknya sudah enjoy semua, Kang Mas. Alhamdulillah. Jadi kenapa kok bisa enjoy? Karena ini makanannya, makanan ahli
enjoy, makanan ahli surga. Ya enggak, Mas? Iya. Makanya di dalam surga dikatakan mengalir 4 sungai, ada sungai air tawar, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai homer. Oh, kenapa kok ada homer? Padahal di dunia homer itu dilarang. Memabukkan. Maknanya apa? Anda ingat, ndak ingat, yang penting enjoy. Simple kan Mas ya? Simple. Sangat simple. Ternyata yang dicari puluhan tahun ternyata hanya begini jalannya. Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Ayo Kang Saudagar, sekarang sudah bersih suaranya, silakan gantian. Baik. Halo? Iya, Monggo, laju Kang. Halo. Oke. Bagus suaranya, bagus. Jadi kalau sudah enjoy itu surganya di sini saat ini sekarang. Jangan nanti itu takut tak kebagian. Kita ambil di sini dulu. Ya, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan orang yang masuk surga itu satu orang bagiannya bagaikan seluas langit dan bumi. Ya dak? Iya. Benar. Kenapa kok satu orang itu bagiannya luasnya seperti seluas langit dan bumi? Karena manusia yang masuk surga itu sangat amat sedikit. Coba Anda bayangkan, Anda bandingkan biliunan manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang ini. Para nabi cuma berapa? Para rasul cuma 25. Sangat amat sedikit. Bila dibandingkan saat ini manusia berapa miliar itu? 100 juta manusia hanya satu yang mewakili. Jadi amat sangat sulit. Makanya bagiannya seperti itu. Namun di dalam ahli neraka, orang-orang yang masuk neraka empet-empetan, uyul-uyulan. Karena banyak yang masuk neraka. Karena banyak manusianya yang gila dunia, gila jabatan, gila kehormatan. Makanya panas, uyel-uyelan. Kenapa? Karena tempatnya sempit. Ya enggak Mas? Iya. Nah, kan disebutkan lagi di dalam neraka itu kan banyaknya kaum wanita. Ya, alhamdulillah. Ya, wanita di sini yang disebut dalam Al-Quran itu maksudnya kalau disebut wanita itu adalah jasmaninya, yang berjalan kepada jasmaninya, ya kan? Tapi yang disebut laki-laki itu rohani. Makanya yang berjalan ke rohani itu sangat sedikit. Makanya bagi kita ini kan kalau sudah tahu ke situ ya enjoy saja gitu kan. Alhamdulillah. Jadi bagi para wanita atau perempuan jangan takut lagi. Memang di dalam neraka ini itu dipenuhi dengan kaum wanita. Apa maknanya? Kaum wanita itu bukan wanita seperti dohir ini. Maknanya manusia itu biarpun laki-laki, biarpun wanita, tapi bila hatinya masih keduniaan, hatinya masih keduniaan, hatinya masih mengikuti langkah-langkah hawa nafsunya, itulah yang dikatakan wanita. Benar. Kan kasihan wanita. Di sana nanti dia tidak dapat bidadari. Di sini pun dia dapat dengan mangkok saja. Makanya di YouTube Uripe Allah ini mengedukasi manusia agar sama-sama enjoy, agar sama-sama bisa menikmati kehidupan ini, agar sama-sama tidak dihantui oleh setan lagi yang mengatakan itu. Itu yang menakut-nakuti itu kan setan, Kang Mas. Ya, setan. Yang menakut-nakuti itu, yang menyiksa-nyiksa setan. Kamu jangan mau mati. Sakit dikit obati, jangan sampai mati. Kenapa? Kalau mati takut setan. Kalau orang mati itu kan pasti ketemu Tuhan.
Setan takut, maka dari itu dibisikin di dalam dada manusia untuk takut mati. Kenapa? Kalau mati, aku sama siapa, kata setan. Dia ada. Iya, kan ketinggalan setan, ditinggalin namanya kan. Ya. Bahkan ada orang yang belum mengenal setan. Dianggap itu setan itu satu entitas ataupun satu sosok ataupun satu entitas yang di luar daripada dirinya. Kan? Jadi setan itu adalah pikiran kita, pikiran gelap kita, pikiran itulah pikiran gelap. Ya. Makanya kesadaran kita selalu dia yang curi. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang aneh, Kang Mas. Manusia takut setan. Manusia takut iblis, manusia takut jin, manusia takut dajjal. Padahal dirinya adalah rajanya setan, dirinya adalah rajanya iblis, dirinya rajanya jin, dirinya rajanya dajjal. Kalau tidak ada dirinya setan, iblis, dajjal, jin, tidak akan pernah ada, ya enggak? Benar. Bahkan Fir'aun pun di sini, Musanya di sini. Semuanya di sini ngumpul. Ngumpul ke penuh jadi satu. Iya, makanya Al-Quran itu kan macam-macam ceritanya. Ada cerita Fir'aun dan Musa, ya kan? Ada cerita Namrud dan Ibrahim. Itu semua ceritanya Allah. Tidak ada yang salah dengan ceritanya Allah. Maka dari itu kita harus ikut cerita Allah. Jangan ikut cerita setan. Lanjut. Iya, kalau kita menganggap yang di Al-Quran itu sejarah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu kita sudah menganggap itu sejarah ataupun sudah lewat. Tetapi sebenarnya ini masih berlangsung dalam diri kita sekarang. Itu. Betul sekali. Karena memang di Al-Quran, di Alkitab dan sebagainya, itu semuanya sebenarnya cerita yang ada di dalam diri kita. Maka diri kita nih bisa mewadai, bisa memasukkan alam semesta ini pada diri kita. Berarti diri kita lebih agung, lebih luas, lebih besar daripada alam semesta ini. Ya enggak, Kang Bas? Iya. Benar. Tapi diri kitanya jangan kembali ke manusianya lu ya. Jangan. Oh, disembelih dulu dong. Iya, harus didoa dulu baru paham. Iya. Disembelih dulu kan, setiap tahun diperingatkan supaya disembelih, karena nggak mati-mati yang disembelih itu, makanya tiap tahun ada persembelihan. Iya, makanya katanya untuk kendaraannya, Kang Mas. Ya kasihan sapinya. Kasihan lembunya, ya kan, mau dinaiki 7 orang satu lembu. Ya ndak muat lah. Iya, di sini aja nggak muat, apalagi di sana. Apalagi melewati jalan yang tidak kelihatan. Rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang, ya pasti jatuh terus, ya kan? Iya. Berarti kalau di situ rambut dibelah 7, kalau kita jatuh berarti yang salah yang buat jembatan dong. Ya, karena kita tidak memilih jalan yang lurus, karena kita hanya mengikuti jalan-jalan setan saja. Kita tengok kanan kiri, selalu nonton yang bukan jalan itu, maka ya terjatuh terus. Lihat tontonan ini, aku mau turun dulu, lihat tontonan ya enggak sampai-sampai, ya kan, Kang Mas? Betul, dia belum menjadi layar. Di saat dia banjir, dia pun banjir. Di saat dia kebakaran, dia pun terbakar. Namun itulah semuanya ceritanya Allah, Kang Mas. Memang kalau sudut pandang kemanusiaan ya ceritanya seperti itu. Namun kita kalau sudah sampai pada sudut pandang ketuhanan, yaitu cerita Tuhan sendiri. Asik, Kang Mas. Benar. Makanya akhirnya bisa enjoy, ya kan? Benar. Iya, enjoy. Pelajaran dan pemahaman tentang demikian kok gak dikurikulumkan dalam sekolah ya, sehingga generasi kita itu menjadi lebih matang ke depan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang manusia kan sukanya memperturutkan hawa nafsunya, Kang Mas. Manusia suka menyesatkan manusia. Maka dari itu kalau dibuat kurikulum yang benar seperti ini, kan manusianya tidak bisa dapat uang. Ya kan? Jadi dengan apa yang di kurikulumkan selama ini kan semuanya kan serba jalan kemanusiaannya. Jadi kendaraannya masih manusia, kendaraannya masih hawa nafsu. Kenapa? Karena masih mencari kepentingan hawa nafsu.
Kalau manusia sama-sama kembali kepada Tuhan, nanti setannya kelaparan, setannya kekeringan, ya kan? Tidak kenyang. Jadi memang nasnya begitu. Yang penting kita enjoy saja ngikuti cerita Tuhan, kan Mas. Enjoy saja ya. Tadi pertanyaannya kenapa tak dikurikulumkan kan? Bahkan di saat ini kita ulang sejarah sedikit kan, sejarah Nabi kan. Ya. Masa itu kan ada Ali kan. Ali kan Nabi katakan begini kepada Ali. Ya Ali, kamu sudah dibekali dua ilmu, ya kan? Yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Jadi terserah pada Ali. Ali mau jadi imam apa? Kalau mau jadi imam hakikat, ya kepalanya dipenggal, kan? Itu. Makanya sampai sekarang masih ada yang begitu. Coba sekarang belak-belakan, masih kena. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang untuk menuju hakikat makrifat ya harus dipenggal kepalanya. Apa maknanya dipenggal kepalanya? Harus ditumbangkan kemanusiaannya. Harus ditumbangkan ego kemanusiaannya, baru sampai kepada Allah. Namun bila manusianya belum berani menanggalkan atau belum berani bunuh diri, maka ya selamanya manusia bunuh diri, membunuh dirinya ke dalam dunia yang fana, dunia yang panas ini, Abangku. Artinya kata pemenggalan di situ kan bersifat majasi, Kang ya. Ya, bersifat kiasan. Kiasan bukan atas kepala kali dipenggal kan. Betul. Tidak sadarnya insan ini loh dipenggal. Itu bahasa Amsal. Dipenggal kepalanya harus terputus, maknanya pikiran manusianya, ego manusianya harus terputus, baru bisa enjoy. Maka dari itu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu semuanya sudah enjoy. Kenapa? Karena manusia sudah tidak bisa mengaku-akui lagi. Sudah. Ya kan? Karena manusia sudah dikuasai oleh Tuhannya. Jadi enjoy saja. Itulah padahal orang mati itu enak loh. Tapi kebanyakan manusia takut mati. Iya. Guru enjoy. Saya izin keluar dulu ya, hari jam siang ya. Kita izin semua sama-sama, Abang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok insya Allah kita berjumpa lagi ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang di bawah pun juga saya ucapkan terima kasih hadirnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.